Bik. Menarin? Ya Pak? Tolong bikinin minum buat Papi ya. Air putihan aja. Ya, air putih aja. Papi mau makan nggak? Makan ya, biar disiapin sama Bias ya. Enggak, Rin. Papi nggak ingin makan. Papi mau istirahat aja, Rin. Nih, minum dulu. Pedro. Arin minta tolong ya. Biasa sama Pedro jagain Papi. Soalnya Arin harus ke kantor lagi. Iya, Non. Hati-hati ya Non. Gak apa-apa ya? Iya, Non. Tapi Arin tinggal gak apa-apa ya, Pi ya? Arin harus ke kantor lagi soalnya. Hati-hati kamu. Ya. Sama Bias sama Pedro dulu ya. Hati-hati ya Non. Ayo kita ke dalam aja. Mana sih si Dina? Dinda. Kamu mau kemana? Mau apa lagi kamu? Kemana sayang? Aku nganterin makanan buat Ariana dulu ya. Ya udah, aku anterin aja. Gak usah sayang, aku naik taksi aja nggak apa-apa kok. Kan naik taksi. Yuk, lo mau ke kantornya Riana kan? Nih, gue titip makanan ini. Oke, yaudah gue jalan ya. Ya udahlah, kamu hati-hati ya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aku. Ya. Iya. Mau kemana Yun? Ini gue mau nganterin makanan buat Ariana Sel. Oh, kayaknya nggak perlu deh. Dia pasti tahu kapan dia mau makan. Lagi juga gue yakin banget dia pasti lagi butuh waktu buat sendiri ya. Biar dia berdamai sama kesedihannya. Sel, bisa gak sih lo udahin persaingan lo sama Ariana? Gue cuma nganterin makanan ke dia, kok lagian gue yakin dia butuh support dari kita. Mau apa lagi kamu? Kamu nangis sih? Aku datang ke sini jemput kamu, sayang. Aku mau nanya, kamu mau kemana, sayang? Bukan urusan kamu ya. Stop. Cari masalah ini di rumah sakit. Ngerti? Sayang, aku datang ke sini untuk jemput kamu. Ya, kamu tenang aja, aku gak akan kasar-kasarin kamu. Ya. Lu ngomong apa sih? Persaingan apaan? Gak usah nyeramahin gue, Yun. Gue cuma berusaha ada di posisinya Ariana doang. Gue tahu lo gimana, Sel. Lo sahabat gue. Sel, di saat kayak gini Ariana tuh cuma butuh support dari kita. Dan gue rasa dia juga butuh support dari lo kok.
Jadi gue minta sama lo, please turunin ego lo. Sekarang lo support dia karena sahabat kita lagi sedih sekarang. Gue tahu lo masih peduli sama Ariana. Cuman ketutup aja sama gengsi lo. Sorry ya, gue jadi ngomong kayak gini. Sama ada yang mau gue sampein lagi kalau satu hal. Gue sama Tommy akan nikah dalam waktu dekat. Lo serius? Ya? Tapi lo jangan ngomong ke siapa-siapa dulu ya. Karena ini gue baru ngomong sama lo doang. Jadi lo jangan bilang sama siapa-siapa, terutama sama Arin. Soalnya gue takut nanti dia malah kepikiran sama gue soal ini. Oke? Udah, kalau gitu gue jalan dulu ya, Besti. Hati-hati ya. Bye. Hati-hati sayang. Ya, aku datang ke sini nunggu jawaban kamu jadi. Ya aku masih mikirin soal jawabannya. Nanti kalau aku udah dapet jawabannya juga aku pasti ngasih tau kamu. Putus sekarang. Bisa? Terus kalau kamu nggak dapet jawabannya sekarang kenapa? Kamu mau marah? Silakan. Ingat ya Bram, semakin kamu memperlakukan aku yang nggak baik, aku juga nggak bisa menerima tawaran kamu. Sekarang hidup kamu itu ada di tangan aku. Kamu gak usah macem-macem. Ngerti? Ada hal penting yang ingin kami sampaikan. Jadi, menurut hasil penyelidikan, bahwa mobil ibu meledak disebabkan karena bahan peledak. Dan kami menduga, ada orang yang dengan sengaja meletakkan di bagian bawah mobil ini. Apa ini ada hubungannya sama Om Wijaya dan Tante Niken ya? Karena bagaimanapun cuma mereka yang lagi ada konflik sama Mami. Bu, ya. Ibu yakin mau ikut meeting? Yakin, saya udah janji sama kliennya. Gak enak kalau dibatalin. Permisi Bu, ada yang mau ketemu klien. Oh iya, suruh masuk aja. Baik Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bang. Sebelumnya saya mohon maaf. Dan saya turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi kepada keluarga Ibu. Tapi saya salut dengan Ibu. Dengan kondisi begini, Ibu masih tetap profesional. Makasih, Pak, atas belasungkawanya. Kita bisa mulai meetingnya, Pak ya? Mari kita ke ruang meeting aja. Ya, halo Anjani. Halo Kusuma, gimana sekarang kondisi kamu? Apa kamu perlu saya datang ke tempat kamu sekarang? Nggak usah Anjani, aku nggak apa-apa. Besok aku juga udah berniat untuk kembali masuk ke kantor. Kusuma, kamu nggak usah memaksakan diri. Kalau kamu belum sehat, kamu nggak perlu ke kantor. Kamu tenang aja, kan ada saya yang bisa menghandle semuanya.
Anjani, aku rasa juga aku gak bisa terus-terusan seperti ini. Aku gak ingin kesedihan Ariana bertambah karena melihat aku terus berduka. Ya udah, kalau memang harus seperti itu. Yang penting kamu ingat satu hal ya, kalau kamu perlu teman untuk sharing, untuk curhat, saya akan selalu ada untuk kamu, ya? Ya, Anjani. Terima kasih. Terima kasih. Ini memang gak mudah buat aku. Tapi aku pasti bisa melewati ini semua. Demi Mami, demi Arin, aku harus kuat. Aku harus bisa mengikhlaskan Mami dan support untuk Arin. Susah banget cari kerja. Aku nggak bisa membiarkan anakku seperti itu. Aku harus bisa memberikan dia pekerjaan. Besti. Hai Besti. Lo kesini? Ya gue kesini sengaja bawain lo makanan, sama ini ada titipan juga dari Bona. Thank you ya. Thank you karena udah selalu ada buat gue. Ya pasti Rin, pasti gue selalu ada buat lo. Dan gue nggak tahu kenapa kok gue makin kesini makin curiga sama Tante Niken dan Om Wijaya. Kayaknya mereka yang ada di balik semua yang terjadi sama nyokap gue deh. Kok lo bisa mikir kayak gitu sih Rin? Ya soalnya nyokap gue lagi konfliknya sama mereka Yuni. Dan polisi juga bilang katanya ada yang sengaja naruh bahan peledak di mobil gue. Oke, tapi kita nggak bisa nuduh kayak gitu aja Rin, karena kan kita belum punya bukti. Gue bakal buktiin itu. Desla mau kemana? Nggak kemana-mana. Mau gue temenin aja nggak? Thank you Besti. Thank you ya, bye. Jangan-jangan Ariana mau nemuin Om Wijaya sama Tante Niken lagi nih. Yun, ada apa sih? Sil, kayaknya Arin mau nyari Om Wijaya sama Tante Niken deh. Soalnya dia curiga kematiannya Tante Devi itu mereka yang nyebabin. Ya bisa jadi juga sih Yun. Soalnya dari kemarin tuh Om Wijaya kan ngilang. Kita mesti gimana ya Sil? Udah, lo tenang, lo jangan pikirannya macam-macam. Gue yakin Bu Arin pasti baik-baik aja kok. Iya, gimana sayang? Iya, sekarang Riri ada di rumah Mama, Mas. Nanti Mas Calvin kesini ya, sekalian jemput Riri pulang. Tapi Mama baik-baik aja kan? Nggak apa-apa kok, baik-baik aja Mama. Udah, kamu tenang aja ya. Yaudah Mas, teleponnya aku tutup dulu ya. Mau nemenin Mama. Iya, oke. Udah Mas Calvin, bye. Vin, gimana? Pak Wijaya udah ada kabar belum? Belum ada kabar nih. Aneh banget, nggak biasanya bokap gue kayak gitu. Gini deh Cok, lo tolong urusin kerjaan yang tertunda ya, karena nyokap gue nggak datang ke kantor hari ini. Gue mau balik dulu, oke? Gue? Udah lo bisa. Gue lagi ngerjain. Gini kok. Halo Bu. Halo Saka, Iya ada apa ya Bu? saya nelfon kamu
Karena saya mau ngajak kamu ketemuan. Ketemu? Maksudnya ketemu itu buat ngebahas apa ya, Bu? Besok pagi saya tunggu kamu di Cafe Queen ya. Jangan sampai kamu nggak datang. Aneh banget nih Bu Wir ya. Ada apa ya? Apa dia mau ngomongin sesuatu yang penting? Aku harus datang sih. Sini Rin, duduk. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Tante Niken sama Om Wijaya ada di rumah nggak, Mbak? Punya kepentingan apa, Rin? Sama mama papa mertua aku? Ada sesuatu yang harus aku omongin sama mereka berdua. Rin, aku minta maaf ya. Mereka berdua lagi nggak ada di rumah. Mbak Riri, tolong. Aku mohon sama Mbak Riri jangan tutup-tutupin mereka dari aku. Aku cuma pengen ngomong, sebentar aja. Penting. Maaf kalau aku harus ngomong seperti ini sama Mbak Riri, tapi aku yakin kayaknya mertua Mbak Riri ada di balik kematian mami aku. Aku capek banget deh sayang. Gara-gara masalah Pak Wijaya sama Bu Niken, jadi aku semua handle kerjaan mereka. Malesin banget deh. Ya namanya juga kamu kerja ikut orang sayang. Kamu harus terima resikonya. Sayang, kamu tau gak sih? Aku dengar dari Yuna kalau Bu Arin itu curiga sama Om Wijaya dan Tante Niken tentang kematiannya Tante Devi. Kalau aku sih mikirnya ini semua ulahnya Pak Wijaya deh sayang. Karena aku ingat banget dulu Pak Wijaya itu sempat nyuruh aku buat ngikutin orang dan celakain orang. Siapapun itu yang udah gangguin Pak Wijaya. Jadi aku ngerasa ini emang ulahnya dia deh. Dan bahkan Pak Wijaya sampai sekarang tuh dia nggak muncul lagi, nggak tahu deh kemana sekarang Pak Wijaya. Aku yakin banget sih ini memang semuanya itu ulah Pak Wijaya sayang. Tapi kamu nggak ada sangkut pautnya sama urusan ini kan? Rin, kok kamu ngomong kayak gitu ya? Aku nggak terima loh. Bisa-bisanya kamu bilang mama papa mertua aku itu adalah biang keladi di balik kematian mama kamu. Kamu nggak lihat keluarga kami itu berantakan. Papa aku sekarang menghilang, kamu lihat keadaan mama aku kayak gitu sekarang. Tega kamu ngomong kayak gitu, Rin. Dan sekarang kamu nuduh orang tua aku sebagai penyebab kematian mami kamu. Aku ngomong seperti ini itu ada dasarnya, Mbak Riri. Yang sekarang lagi berkonflik sama mami aku itu cuma Tante Niken dan Om Wijaya. Jadi wajar dong kalau aku curiga sama mereka berdua. Ya, udah, Mbak, sekarang boleh ya aku ketemu sama mereka berdua ya? Enggak, Rin. Mereka nggak ada di sini. Mending kalau misalnya kamu lagi berduka, mending kamu pulang sekarang. Mereka lagi nggak ada di sini, Rin. Aku nggak akan pergi sebelum aku ketemu mereka, Mbak. Rin, jangan kayak gitu dong. Aku udah bilang mereka nggak ada di sini. Lebih baik kamu pulang sekarang. Rin, jangan kayak gitu dong, Rin. Mereka nggak ada di sini. Kamu nggak dengar aku bilang apa? Mbak, mereka lagi nggak ada di sini. Mbak, tolong. Aku tahu Tante Niken pasti ada di dalam, Mbak. Jadi udah nggak usah tutup ya. Enggak, Rin, tolong jangan kayak gitu. Cuma mau ngomong sebentar. Saya udah dengar semuanya. Dengar ya Ariana, soal tuduhan kamu ke saya itu, tuduhan kamu itu nggak benar. Asal kamu tahu ya, meskipun saya ribut sama ibu kamu, saya tuh nggak pernah ya ada niatan sedikit pun untuk bunuh ibu kamu si Devi itu.
Dan masalah suami saya. Meskipun suami saya punya kesalahan besar, saya yakin suami saya itu gak pernah setega itu untuk menyakiti, apalagi membunuh orang lain. Jadi sekarang juga, kamu pergi dari sini. Saya gak mau lagi berurusan sama kamu dan keluarga kamu. Iya, nggak apa-apa Mbak Riri. Nggak apa-apa. Iya Tante, saya pergi sekarang. Tapi Tuhan itu nggak tidur Tante.